jangan bilang itu tuh adalah masalah kalau misalnya nggak punya solusinya Nah gitu. iya, kayak aku itu susah untuk mengungkapkan kata-kata. Hai, Hai, selamat selamat pagi pagi. semuanya. Jadi di sini aku Nafis bareng. Aku Radit. Nah, jadi di sini kita bakal sharing-sharing sedikit tentang pendidikan di era new normal. Sebelum Iya. kita bahas lebih lanjut nih guys, apa sih pendidikan new normal itu, Kak Radit? Nah, untuk kalian yang belum tahu, pendidikan new normal adalah pendidikan yang sistem proses belajar mengajarnya 80-90% dilakukan secara daring. Iya, jadi kita via online ya, kita Iya, betul serba banget. online semuanya. Iya. Nah, hal apa aja sih yang kita dapetin nih waktu proses belajarnya kita nih secara daring? Hal yang kita dapetin, kalau ini pengalamanku aja ya, hal Iya. positif yang dapat kita pelajari dari situasi saat ini tuh, kita itu bisa apa, istilahnya apa ya, kita itu bisa menggunakan teknologi dengan terbiasa. Nggak seperti dulu Iya, yang benar, kita benar. hanya tatap muka terus datang ke sekolah untuk dijelasin sesuatu. Sekarang kita lebih mengena ke gimana caranya kita menggunakan teknologi untuk menunjang pembelajaran kita. Benar, benar. Jadi semuanya kita kayak harus dituntut untuk melek teknologi ya, Dit ya. Iya, betul banget. Semuanya serba teknologi. Terus Iya. selain itu ya kalau misalnya pengalaman aku sendiri waktu kegiatan daring itu, hal positif yang aku dapetin itu aku lebih banyak apa ya? Berinteraksi sih sebenarnya. Oh, justru lebih banyak Berinteraksi sama teman-teman online. Mungkin Wah. beberapa orang ada yang bilang kalau misalnya semenjak masa pandemi sekarang orang-orang jadi susah, padahal itu nggak apa ya, nggak menghambat orang untuk bisa berinteraksi karena Iya. dari pengalaman pribadiku sendiri aku pun masih bisa berinteraksi sama teman-teman online aku gitu. Oh gitu. Nah. Ya emang sebagian orang ya ada yang setuju dan ada yang susah gitu loh untuk menanggapi Memang kita situasi. semua harus terbiasa sih Iya, ya. betul, intinya itu sih. Nah, di sisi lain nih dari hal-hal positif yang kita dapetin banyak banget sisi negatif, bukan sisi negatif sih, lebih tepatnya kayak hal-hal yang bikin kita kayak resah nggak sih? Iya, betul, keresahan kita sejak Kalau misalnya pandemi Kak ini. Radit sendiri apa sih hal yang bikin resah? Keresahanku ya dulu itu aku itu orangnya tuh apa ya, di handphoneku itu paketan itu aku jarang beli. Jadi baru awal-awal masuk pandemi terus tiba-tiba pembelajarannya itu semua online. Jadi aku harus beli paketan kayak gitu kan, aku juga mikir Iya, itu mikir. kok aku beli terus ini nanti kayaknya kok boros gitu kan. Iya. Akhirnya dulu itu, ini pengalamanku ya kayak dulu itu sampai pernah ujian, kalau nggak salah itu ujian PAS itu pas lampu mati di rumahku. Jadi Terus aku itu gimana bawa laptop, PAS-nya? aku bawa laptop terus aku pergi ke teras, duduk sambil diliatin tetangga-tetangga lagi ngerjain ujian. Beneran ini Itu serius. kenapa pergi ke teras? Soalnya kan kalau lampu mati itu di dalam ruangan itu sinyalnya nggak ada, Kak. Oh gitu. Jadi kamu pakai paketanmu sendiri itu Iya, ngerjain? aku pakai, itu belum ada wifi ya di rumahku. Itu aku pakai tethering hotspot dari HP-ku, aku tethering ke Ya. laptop buat ngerjain ujian gitu. Tetangga-tetangga pada ngeliatin itu kayak apa? Ujian PNS gitu kan. Tegang Diliatin banget sama ya orang. suasananya. Iya. Padahal kan biasanya santai, ini diliatin tetangga jadi kayak gimana gitu. Jadi itu dulu pernah jadi permasalahan gitu loh, gimana permasalahan utama sih, gimana Iya. buat orang-orang yang nggak pasang wifi Nah gitu iya, kan. itu dulu itu permasalahan banget itu, masih belum Tapi kan sekarang kan terselesaikan. udah Kemendikbud kan udah ngasih bantuan ke Nah kita iya, betul gitu. banget. Sekarang pemerintah itu udah mendukung Jadi aku setiap pembelajaran bulan ini. itu dapat 10 sampai kadang 40 giga loh dari Wah, Kemendikbud. banyak sekali, Beneran, teman-teman. beneran. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana untuk siswa yang nggak punya HP? Nah iya, itu gimana Kak? Nah, kalau aku baca nih kemarin nih tentang gimana sih caranya solusi dari sekolah buat siswa yang nggak punya HP. Ternyata Pak Nadiem Makarim itu pernah bilang kalau misalnya sekolah itu bisa pakai dana BOS untuk beli HP dan meminjamkan itu kepada siswa gitu. Oh gitu. Jadi Tapi bagus ya. sejauh ini alhamdulillah siswanya SMA 4 Sidoarjo alhamdulillah ya punya semua Iya, ya gitu. alhamdulillah rata-rata punya semua kok. Jadi sekolah kita bisa ngebantuin sekolah-sekolah yang emang kurang fasilitasnya Iya, gitu betul banget, betul kan. banget. Apalagi masalah itu tadi, jaringan internet, wifi dan sebagainya. Heeh, bener. Sejauh ini ya, menurut Kak Nafis, pendidikan new normal ini tuh apakah efektif? Kalau menurut aku sih cukup efektif.
Oh, cukup efektif ya? Cukup efektif. Oke. Karena sebenarnya kalau dibandingin kita sama-sama mengorbankan banyak waktu dan tenaga. Hmm, Tapi yang bikin kurang efektif adalah kayak misalnya ya. kita ini gak bisa berinteraksi sosial secara langsung. Oh iya. Kalau aku sendiri Oh, iya ya sih, benar-benar. berinteraksi sosial secara online itu aku masih nggak masalah. Justru aku malah merasakan lebih banyak berinteraksinya sekarang. Oh, malah lebih banyak berinteraksinya sejak adanya pembelajaran new normal. Heeh, iya benar. Sejak online ya? Nah itu kan sangat mempengaruhi kondisi psikis aku ya. Iya sih, Yang mana aku benar-benar. ngerasa punya banyak temen gitu, teman-teman online. Tapi ya balik lagi nggak semua orang bisa ngerasain apa yang aku rasain. Nah ya, kalau menurutku sendiri tuh bagiku itu beda kalau aku. Jadi aku tuh kayak lebih dibatasi gitu loh untuk bersosialisasi dengan orang lain. Aku itu orangnya kalau misalnya lewat Teams atau lewat Zoom untuk tatap muka untuk bersosialisasi atau ngechat Iya, menghubungi teman benar. lewat WhatsApp, IG itu aku kurang suka ya. Bukan kurang suka, kenapa ya? Kayak aku itu susah untuk mengungkapkan kata-kata di online itu gitu loh. Iya, Aku lebih suka ngomong langsung dan tatap muka. Iya, Kalau aku sih spontan kayak gitu kan. Ya, nah ini kan udah ada perbedaan gitu. Jadi Nah, iya. memang semua itu plus minusnya tuh tergantung setiap orangnya gitu betul, loh. betul banget. Untuk buat orang-orang yang ngerasa apa sih susah banget sih sebenarnya kita tuh bisa ngelewatin ini semua tuh kita bisa tergantung kita sendiri mau Iya apa enggak. benar, kita harus menerima ya keadaan hari Ada ini. yang bilang semua bisa karena terbiasa gitu kan. Nah, kenapa pada saat awal-awal pendidikan di era new normal ini dilaksanakan banyak yang ngeluh, banyak yang apa sih istilahnya orang Jawa bilang sambat ya. Nah, Itu tuh iya. karena kita tuh udah pikirannya udah kayak negatif dulu gitu. Iya, kadang itu orang-orang itu berpikirnya negatif dulu tanpa harus berpikir sebenarnya itu kita di pendidikan normal itu juga banyak manfaat yang bisa kita dapetin gitu loh. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak waktu dengar berita tentang sekolah daring nih, mending ditahan dulu deh ngeluhnya, Nah, iya. mending kita jalan dulu gitu loh. Nggak usah Karena berpikiran negatif banyak dulu siswa ya. yang bilang, banyak siswa yang ngeluh, aduh aku belajar daring nggak paham, gini kan nggak bisa Iya, berinteraksi benar. secara langsung. Padahal banyak banget media pembelajaran. Kita bisa lihat di YouTube, bisa chat gurunya langsung, gurunya nggak bakal keberatan kan kalau misalnya kita Nah, chat iya langsung juga. gitu loh. Bak, ini aku mau pesen ya untuk siswa-siswa yang selalu mengeluh di keadaan saat ini. Itu kalian kalau selalu mengeluh, itu kapan kalian untuk bisa berkembang gitu loh. Iya bener Kalau banget. kalian nggak bisa mengikuti situasi saat ini, ya kalian akan menerima risikonya. Kalian akan tertinggal itu. Iya benar. Susahnya itu. Jadi gimana ya? Mau nggak mau itu kita harus menerima keadaan yang kita hadapi saat ini. Iya, padahal pemerintah udah melakukan cara yang terbaik. Nah, Tergantung iya, kita pemerintah pun gimana. sudah mendukung. Heeh. Itu Ya. udah cara terbaik ya. Mungkin apa ya sebagian orang kayak duh ini tuh apa sih ini tuh padahal jangan bilang itu tuh adalah masalah kalau misalnya nggak punya solusinya Nah, gitu. iya, kalian itu Kalau apa ya? solusinya cuman bisa ngeluh-ngeluh, Nah, ya, iya. ya apa hasilnya ya kan? Nggak bisa, kalian tuh nggak bisa menemukan solusi kalau kalian terus mengeluh gitu loh. Bener Kalian banget. harus bisa melihat masalah itu sendiri. Benar. Jadi yang penting teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap berdoa sama Tuhan Iya. supaya diberi kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu memakai masker kalau lagi di luar rumah ya. Ya tetap protokol kesehatan ya Nah, iya, teman-teman. protokol kesehatan tetap dipatuhi. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Aku Nafis. Dan aku Radit. Sampai jumpa kembali. Dadah.